Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Afifah, kelas 11 IPA 3, tahun ajaran 2019-2020 dari SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan akan membahas tentang penggunaan berbagai alat sederhana yang menggunakan prinsip gerak harmonis sederhana. Gerak harmonis sederhana. Di sini saya akan membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu, dengan banyaknya getaran benda dalam setiap second selalu konstan. Di samping ada gambarnya ya. Yang selanjutnya, jenis gerak harmonik sederhana dibagi menjadi dua. Yang pertama, gerak harmonik sederhana linier, misalnya penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas, dan sebagainya. Yang kedua ada gerak harmonis sederhana angular, misalnya gerak bandul atau bandul fisis, osilasi ayunan torsi, dan sebagainya. Contoh gerak harmonik sederhana. Yang pertama, gerak harmonik pada bandul. Seperti dilihat pada gambar di samping, ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka benda akan diam di titik kesetimbangan B. Jika beban ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B, C, lalu kembali lagi ke A. Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain, beban pada ayunan di atas melakukan gerak harmonik sederhana. Yang kedua ada gerak harmonik pada pegas. Bisa dilihat pada gambar samping, semua pegas memiliki panjang alami sebagaimana tampak pada gambar. Ketika sebuah benda dihubungkan ke ujung sebuah pegas, maka pegas akan meregang, bertambah panjang, sejauh Y. Pegas akan mencapai titik kesetimbangan jika tidak diberikan gaya luar, ditarik, atau digoyangkan. Yang selanjutnya, kita akan membahas pada konsep gerak harmonik. Terdapat beberapa besaran fisika yang dimiliki oleh benda yang berosilasi, yaitu yang pertama simpangan, atau Y, adalah jarak benda dari titik kesetimbangan. Yang kedua, frekuensi, atau F, adalah banyaknya getaran setiap waktu. Yang ketiga, periode, atau T, banyaknya waktu dalam satu getaran. Yang keempat, amplitudo atau A, yaitu simpangan maksimum. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang rumus gerak harmonik sederhana. Yang pertama, periode dan frekuensi sistem pegas. Periode dan frekuensi pada pegas bisa dihitung dengan menyamakan gaya pemulih dengan gaya sentripetalnya. Dengan rumus frekuensinya, yaitu F sama dengan setengah pi dikali akar K per M. Atau dengan rumus periodenya, T sama dengan 2 pi dikali akar M per K, di mana K sama dengan konstanta pegas dengan satuan N per M, dan M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram. Yang kedua ada periode dan frekuensi pada bandul sederhana. Getaran harmonik pada bandul hanya bisa terjadi ketika simpangannya atau amplitudonya kecil. Periode dan frekuensi pada bandul sederhana dapat dihitung dengan menyamakan gaya pemulih dan gaya sentripetal bandul. Dengan rumus periode,
yaitu T sama dengan 2pi dikali akar L per G. Dan rumus frekuensinya yaitu F sama dengan 1 per 2pi dikali akar G per L, di mana F itu sama dengan frekuensi dengan satuan Hertz, dan T sama dengan waktu dalam satuan getaran dengan satuan S, dan L yaitu panjang tali bandul dengan satuan M, dan G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan gerak harmonik sederhana pada alat berikut ini. Yang pertama ada shock absorber pada mobil. Peredam kejut atau shock absorber pada mobil memiliki komponen pada bagian atasnya terhubung dengan piston dan dipasangkan dengan rangka kendaraan. Bagian bawahnya terpasang dengan silinder bagian bawah yang dipasangkan dengan as roda. Fluida kental menyebabkan gaya redaman yang bergantung pada kecepatan relatif dari kedua ujung unit tersebut. Hal ini membantu untuk mengendalikan guncangan pada roda. Yang kedua ada jam mekanik. Roda keseimbangan dari suatu jam mekanik memiliki komponen pegas. Pegas akan memberikan suatu torsi pemulih yang sebanding dengan perpindahan sudut dan posisi kesetimbangan. Gerak ini dinamakan gerak harmonik sederhana sudut atau angular. Yang selanjutnya ada garpu tala. Garpu tala dengan ukuran yang berbeda menghasilkan bunyi dengan pola titik nada yang berbeda. Makin kecil massa M pada gigi garpu tala, makin tinggi frekuensi osilasi dan makin tinggi pola titik nada dari bunyi yang dihasilkan garpu tala tersebut. Yang selanjutnya ada senar gitar. Saat kita memetik senar gitar, senar akan bergetar secara harmonik dengan frekuensi tertentu, tergantung panjang senar tersebut. Frekuensi ini yang kita kenal dengan sebutan nada. Namun, tentu saja senar gitar lama-kelamaan akan berhenti bergetar. Yang selanjutnya bandul jam. Beda dengan jam mekanik, kalau bandul jam ini menggunakan sistem bandul. Ini adalah gerak harmonik sederhana yang paling mendekati ideal. Bandul biasanya dipakai pada jam kuno. Bandul pada jam kuno dapat terus berayun dalam waktu yang sangat lama. Terima kasih untuk yang menonton videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.